Masih di Cerita Hati dan masih berbicara tentang makanan yang sehat dan juga enak. Seperti tadi yang Dokter Tan katakan bahwa kita boleh makan apa aja, yang penting adalah seimbang dan tentu saja dari sumber-sumber yang memang sehat. Mungkin Akbar mau ada teman-teman yang di sebelahnya Akbar nanya ini? Ya mau nanya ini juga dari kesimpulannya bahwa makanan itu sebenarnya mau direbus, mau digoreng, mau dikukus, mau dipanggang, mau dibakar, itu nggak akan jadi masalah sebenarnya, asal nggak dimakan. Iya kan syaratnya itu. Kenapa berpengaruh bukan karena dikukus dipanggang, karena dimakan. Dan tapi kesimpulan kan kita kedua perlu penting. Makan. Yang penting pokoknya yang nggak sehat itu yang putih-putih. Itu termasuk saya selamat berarti ya. Iya. Ini mau nanya nih Pak Ustadz. Artinya kalau yang putih aja nggak sehat, apalagi yang hitam. Ya. Dia udah senang Kena tapi dong saya nih akhirnya Pak kena Ustadz. lagi. Ini mau nanya nih Pak. Kata orang puasa itu baik untuk kesehatan, tapi Itu bukan kata orang, itu kata Rasulullah. Jadi pasti benar. Ya, terus. Tapi kalau niatnya untuk mengecilkan badan itu baik atau tidak? Oke. Ya Nena. Puasa dengan niat mengecilkan badan. Nena aku, Nena kan. Oh itu beda ya? Oke. Nggak pas itu. Nggak pas ya? Yang betul, Nena Bobo. Jadi sebetulnya asal dari puasa itu adalah dimaksudkan untuk membentuk sifat-sifat dakhiliyah, yaitu sifat-sifat keimanan. Kenapa? Karena puasa itu pengendalian nafsu yang luar biasa. Makanya puasa tidak hanya di bulan Ramadan. Puasa ada puasa sunnah, bahkan ya maksara sabab, hei pemuda-pemuda yang sudah siap untuk nikah, sudah waktunya usia nikah, kok belum mampu secara mental, finansial dan yang lain-lain, maka fasumu, berpuasalah, itu lebih menyelamatkan. Tentu puasa yang di situ ada dua. Satu, puasa kaitannya dengan fisik, makanan, minuman, dan sahwati. Yang ketiga, puasa yang berkaitan dengan apa-apa yang menjerumuskan diri dalam farji. Jadi jangan puasa tapi nontonnya film-film yang biru-biru. Itu kan benar-benar. Itu namanya tidak berpuasa. Karena puasa itu pengendalian. Makanya sering kan terjadi, puasa-puasa kok menipu. Seolah-olah kalau mau menipu nunggu setelah puasa, seolah-olah begitu. Puasa-puasa kok bohong, ayo nggak boleh. Karena memang puasa punya protek. Jadi daya protek terhadap hal-hal seperti itu. Makanya puasa itu membuat orang menjadi pengendali, makan jadi sehat. Karena dengan puasa ada ketenangan, adrenalinnya tidak terlalu dikendalikan. Bahkan nafsu-nafsu sahwati itu terkendali. Iya. Nah, itu maka itu menjadi sehat. Iya. Pak Ustadz nanya Pak Ustadz. Yang Udah puas jawabannya? Udah ya. Pak Ustadz, berhubungan dengan diri saya sendiri, mungkin juga mewakili teman-teman yang lagi membangun nanti balding ya. Itu kan biasanya makan saya aja 5 kali Pak Ustadz. Dalam Islam itu apakah boleh saya makan 5 kali karena memang tujuannya berbeda kan untuk membangun otot gitu. Apalagi kalau lagi puasa biasa saya kan dari buka puasa tambah lagi nanti habis taraweh tambah lagi sampai sekitar jam 3 malam mau sahur itu saya masih makan. Tidurnya kapan ya kalau makan? Tidurnya sebentar, siang saya ambil tidur sedikit. Sekitar tidurnya jam. Enggak ada 8 jam, 9 jam lah. Ya sedikit sekali itu ya. Ya lebih banyak atau 9 jam mah. Banyak ya? Banyaknya itu. Ya itu Saya makan cuma 2 kali, makan siang mau makan malam. Oh iya. Pagi paling sarapan. Oh iya. Ya sama juga. Kan nggak makan tapi sarapan. Saya nyemil ya jam 3 nyemil gitu ya. Prinsipnya jangan melakukan sesuatu yang tidak dibutuhkan. Kebutuhan orang itu berbeda-beda. Karena memang kebutuhan orang bayi itu makanya bisa 20 kali sedikit-dikit makan. Tentu makannya ASI itu sendiri. ASI itu sehari bisa 10 kali. Karena memang dibutuhkan. Tetapi secara normal orang yang tidak ada kebutuhan makan itu pertama jangan pernah makan sebelum dia lapar. Jangan terlalu banyak ketika dia makan, maka berhenti sebelum sampai kenyang, sampai mentok di leher. Nah, biasanya ini menjadi kendala. Hampir semua penyakit itu mayoritas disebabkan karena intage, yaitu karena pola makan dan makanan, jenis makanan yang dimakan. Tapi sudah bagus juga, artinya nanti ada 30 hal kurang lebih, tapi nggak mungkin satu episode selesai. Prinsipnya nanti sampai makan itu peduli pada yang lain. Nanti Ustadz ya. Soalnya saya yakin ada yang mau nanya lagi nih audiens. Ada yang mau tanya? Nih mau nanya nih. Silakan Neng.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiwi, Pak Ustadz. Saya mau nanya. Wiwi. Wiwi Jayanto. Saya mau nanya, saya kan diet dengan pola hidup sehat, tapi saya harus ke dokter khusus sehingga mengeluarkan uang banyak. Itu bagaimana menurut Pak Ustadz? Sebetulnya kalau sudah ke dokter banyak nggak usah diet, pasti kurus dengan sendirinya. Bukan karena kena makanannya, kena kwitansinya, Pak. Iya, hidup saya memang menjadi sehat, namun uang saya jadi tidak sehat. Oh, coba barangkali saya mau tanya dulu ke Mas Agung nih ya. Kebiasaan Mas Agung seperti apa sih sebenarnya dengan menerapkan pola makan yang Mas Agung bilang tadi high protein dan low karbo itu membutuhkan biaya yang besar kah atau sampai Mas Agung lama-lama terus ada efek yang tidak baik akhirnya ke dokter mengeluarkan uang yang lebih banyak? Pengalamannya seperti apa? Pengalamanku karena aku emang tipe eksomob ya, mudah kurus ya. Jadi pola makanku mungkin memang benar-benar protein yang banyak karena diolah dengan olahraga fitness itu efeknya nggak ada sama sekali, bahkan jadi otot malah. Kadang-kadang ada orang kan istilahnya minum air doang aja udah jadi gemuk daging kayak katanya gitu. ya. Kalau aku sendiri mengalami nggak ada masalah apa-apa, terus mengenai biaya juga nggak terlalu banyak. Aku nggak pakai suplemen. Aku nggak pakai yang tapi kan lain-lain makan sehari 5 kali katanya Mas. 5 kali itu kan buat saya nggak begitu banyak. Itu kayak mungkin apa buat sih makannya? Akbar mungkin. Sarapan apa isinya? Isinya sarapan telur 4, putihnya aja. Murah kok telur itu. Terus dada ayam cuman filet doang itu juga murah. Ya, siang terus sore gitu daging terus malam biasanya daging doang atau dikombinasi sama telur di jus, daging di jus, di blender. Mentah apa matang? Emang bener, udah mateng sih, udah dikukus. Oh, dan dikukus Tapi dulu, dibumbuin. semuanya dikukus. Enggak dibumbuin. Enggak pakai garam. Enggak pakai bumbu. Enggak pakai garam. Rasanya yang kayak bikin apa, Mas? enak itu cuman minyak, garam sama gula kan. Kalau itu dihilangin meskipun ada bawang, ada kencur, ada semua nggak ada 3 itu pasti nggak enak. Kan kita emang makannya pakai otak. Beda sama makan pakai rasa. Selama lidah ini masih kerasa enak berarti salah. Tapi kalau lidah ini udah merasa udah agak hambar-hambar itu berarti bener biasanya. Memang bener gitu. Cuman makanya tadi seminggu sekali aku pengen makan enak tadi biar nggak lupa dengan budaya Indonesia yang banyak. Nah Ustadz nih berkaitan sebentar ya. Tadi pasti mungkin ada yang salah gitu ya sampai akhirnya sakit gitu ya, dietnya yang salah, pola makannya yang salah. Yang saya ingin tanyakan, ketika manusia itu diberikan apapun, kuciptakan buah-buahan, kuciptakan ada binatang ternak dan segala itu baru untuk engkau nikmati dan untuk engkau pergunakan gitu dalam kehidupanmu. Nah, ketika kita menerapkan, saya tidak menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Mas Agung salah gitu, tapi apakah itu juga merupakan sebagian dari kita harus tetap bersyukur, tapi kalau begitu boleh dibilang kategorinya israf. Gitu. Pola makan itu satu tidak boleh mubadzir. Mubadzir itu adalah memakan makanan yang lebih dari yang dibutuhkan. Dalam pengertian atau tidak memanfaatkan maksimal dari usefulnya makanan. Misalnya makanan dimakan separuh dibuang, makan sepertiga dibuang, dan itu sering dilakukan oleh anak-anak kita. Minta bakso baru dimakan sedikit, terus dibuang, ada siomay datang makan sedikit buang, dan juga ibu-ibu yang suka datang di resepsi. Ngambilnya seberapa, yang dimakan bukan seberapa. Mohon maaf, yang terbuang itu banyak sekali. Kadang-kadang lebih dari separuh dari catering yang dipesan itu terbuang. Karena oleh orang yang ngambil makanan semuanya itu lapar mata biasanya. Semuanya diambil dan tidak dimakan. Iya, betul. Dan itu sering terjadi di resepsi-resepsi. Itu tidak cara Islami. Yang kedua israf. Israf itu berlebihan. Berlebihan itulah sebetulnya kenapa pola makan kita itu menjadikan orang obesitas orang itu karena berlebihan dari yang dibutuhkan. Dan ini ketakutan wanita, padahal kalau cuma langsing gampang sebetulnya pakai madu itu efektif sekali. Asal mau dimadu insya Allah langsung pet. Bukan itu itu mah di sini nih. Sebenarnya diet itu ada 2 macam. Diet itu sering orang persepsi salah. Diet itu selalu ngurangin makanan dalam arti kuantitasnya. Diet itu bisa juga membentuk otot lebih berat badan. Kayak saya ini berat badannya mungkin kalau dibilang orang normal saya lebih lebih, tapi itu otot. Otot bukan lemak. Yang bikin orang pingin diet itu pasti kelebihan lemak kan. Kelebihan lemak itu yang disusutkan. Kalau saya diet tapi ototnya lebih gitu. Masa ototnya jadi yang lebih besar. Nah mungkin ini yang dibilang tadi Wiwi itu. Bagaimana dengan keperluan dokter? Kalau itu memang diperlukan kaitannya dengan kesehatan, ikhtiari boleh.
Artinya apa? Kalau yang yang seperti ini maka di luar yang diperlukan. Jadi jangan sampai menghabiskan biaya hanya untuk karena inginnya kutilang, kurus, tinggi, langsing begitu rupa. Ya, dan sebetulnya cantik, sekali lagi saya ulang-ulang, cantiknya wanita bukan karena outer beauty, tapi lebih kepada inner beauty. Betul. Dan mungkin sebagai masukan juga buat Wiwi, daripada diet salah terus kemudian mengeluarkan uang untuk dokter internis karena ususnya rusak, lebih baik mengeluarkan biaya untuk sekaligus konsultasi dengan dokter gizi seperti tadi dokter Tan, karena itu pasti diet yang dilakukan akan lebih aman. Kalau vegetarian tuh ada nggak dok? Maksudnya boleh nggak sih vegetarian tadi yang israf tadi itu berlebihan yang tidak pengen yang lain, nggak nikmatin yang lain gitu loh Ustadz. Benar, karena vegetarian itu dilihat pada niatnya, dilihat pada caranya, dilihat pada... Nanti Ustaz dijawabnya ya tentang vegetarian, apakah ini berkaitan juga dengan kurang bersyukurnya atas ciptaan Allah yang lain, sehingga tidak dinikmati tapi dia memilih untuk menjadi vegetarian. Setelah satu ini saya akan kembali tetap di Cerita Hati.